Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Marohdat Kanoto dengan NIM 21320161. Pada hari ini saya ingin membagikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai generasi bebas tanpa narkoba. Mari tanamkan nilai moral dan spiritual pada diri sendiri dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan nafsa atau yang biasa dikenal dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ini merupakan bom waktu yang siap menghancurkan generasi muda bangsa ini. Nafsa ini seperti racun yang mematikan, dengan mematikan mental, fisik, hingga spiritual bagi orang yang menggunakannya. Jika tidak ditangani dengan baik, nafsa dapat merusak dan menghambat generasi muda untuk menjadi lebih baik ke depannya. Seperti yang dicatat oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia di tahun 2017, ada sekitar 3,3 juta orang di rentan usia 10 hingga 59 tahun yang menggunakan nafsa. Sedangkan di tahun 2018 itu sekitar 2,29 juta orang, terutama di usia remaja, apalagi di kalangan pelajar itu mereka menggunakan nafsa. Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seseorang terutama remaja itu menggunakan nafsa. Yang pertama itu solidaritas antar kelompok ataupun geng, untuk menghilangkan rasa sakit, rasa ingin tahu yang tinggi, merasa keren jika menggunakan nafsa, dan yang terakhir itu mereka mencari tantangan yang baru. Padahal jika dilihat ini orang-orang yang mengkonsumsi zat-zat adiktif ini bisa menyebabkan perubahan perilaku maupun sifat seperti yang mudah marah, sulit diatur, bahkan mereka tuh bisa menarik diri dari lingkungan karena tidak percaya diri. Dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya khamr itu atau minuman keras merupakan adalah sumber segala kejahatan. Secara umum, khamr termasuk narkoba ini dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak kesehatan, kesejahteraan, hingga akhlak seseorang. Nilai moral dan spiritual merupakan salah satu pertahanan yang dapat kita tanamkan pada diri kita untuk memerangi nafsa sendiri, seperti ketakwaan, kejujuran, serta tanggung jawab, serta saling menghargai satu sama lain yang harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Orang-orang yang berperan penting dalam penanaman nilai moral dan spiritual ini seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat yang dapat mengajarkan kepada anak-anak dan generasi muda agar lebih mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan yang dia lakukan. Adapun beberapa upaya yang mungkin dapat kita lakukan untuk mewujudkan generasi bebas narkoba. Yang pertama itu penguatan pendidikan terutama di agama dan moral, yang kedua peningkatan peran keluarga, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, yang keempat penegakan hukum yang tegas, dan yang terakhir itu untuk orang yang sudah kecanduan nafsa mungkin dapat direhabilitasi. Rehabilitasi itu dapat berupa terapi, konseling, serta program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Terapi dapat berupa individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk mengatasi masalah emosional, sosial, ataupun psikologis yang mendasari perilakunya. Terus konseling itu, kalau konseling dapat berupa konseling individu ataupun keluarga dengan tujuan untuk membantu individu tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dan membangun dukungan dari keluarganya. Serta program pendidikan dapat berupa program-program yang ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan meningkatkan kesempatan mereka untuk memasuki dunia kerja ataupun masa yang akan mereka hadapi.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.